A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat belajar dan mengajar liridaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-maqalatul khamisatu, makalah yang kelima, kajian dari babul khumasi, bab perkara 5 dari kitab Syarhun Nasaihil Ibad, Syarah Nasaihul Ibad, yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i dari tanah Nusantara nih. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar sahabat Rasulullah, mertua Rasulullah, annahu qal, bahwasanya dia berkata, mauqufan, hadisnya mauquf. Mauquf itu perkataan sahabat tapi jadi hadis. Alaihi, atasnya, au marfu'an ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada pilihan kedua, atau marfu'. Kalau marfu' itu perkara yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal mauqufu, maka disebut hadis mauquf itu marawah, apa yang dia meriwayatkan, atau maruya, apa yang diriwayatkan terhadap hadis itu, anis sahabati, dari sahabat, wala yatajawazu, dan tidak sampai, bihi, hadis itu, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal marfu'u, kalau hadis marfu', ma akhbara bihi sahabi, apa yang sahabat mengkhabarkannya dengannya, an qauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya hadis mauquf itu? Laulat di'aul ghaibi la syahidatu ala khamsi nafarin. Laula, jikalau tidak, di'aul ghaib, khawatir akan perkara gaib, la syahidatu, aku akan bersaksi, kata si Umar, ala khamsi nafarin, atas 5 golongan. Jadi Umar bin Khattab bersaksi dengan 5 macam kelompok manusia. Kalau tidak, dia dikatakan tahu perkara yang gaib.
sejarah menyebutkan Sayyidina Umar nih banyak perkataan-perkataan dia seakan-akan senada dengan Allah Ta'ala. Begitu. Seakan-akan senada. Ada beberapa ayat-ayat Quran yang ayatnya itu pendapat Sayyidina Umar nih sesuai dengan, padahal ayat itu belum turun. Nah, itulah keutamaan Umarnya. Jadi Umar ini setelah dia masuk Islam, hatinya ibarat kalau kita cerita kacau, jernih, bersih, luar sama dalam dia sama. Dia orangnya tidak mencela-menceli. Dia orangnya tegas. Dan Rasulullah mengasih gelar si Umar ini, lakabnya Al-Faruq. Dia bisa Faruq, membedakan antara al-haq wal batil. Di pauh. Dia kata dia tidak hubud dunia, memang betul dia tinggalkan dunia itu. Sampai kisah menyebutkan ketika dapatlah minyak wangi untuk disukat, istrinya menawarkan dia, biar aku sukat bang. Tidak. Kenapa bang? Tidak, biar yang lain. Walaupun kau tidak ngambil minyak wangi, kau sukat minyaknya tuh lengket ke tangan kau. Tetap yang digambarkan di dalam minyak wangi itu kan manfaat baunya. Itulah dalam rangka ihtiyat dia, berjaga-jaga. Jadi kata dia, kalaulah tidak aku khawatir disobut orang yang mengetahui perkara yang gaib, kata dia, aku bersaksi kepada 5 kelompok ni. Annahum ahlul jannah, bahwasanya mereka adalah penghuni surga, kata Umar. Nah, dia menyaksikan nanti di hadapan Allah 5 golongan ni menjadi penghuni surga. 5 inilah kajian kita pada malam hari ini. Ai laula mukhafatat diai ilmil ghaib, jikalau tidak takut dari khawatir mengetahui yang gaib, mana dia menolak, dia menghalangi, dia membatasi. La qultu syahidtu, sungguh aku berkata, aku bersaksi ala khamsi jamaatin, atas 5 macam jamaah golongan, annahum min ahlil jannah, mereka adalah penghuni surga. Apa yang pertama? Al-fakiru sahibul iyal, orang fakir yang punya keluarga. Maksudnya apa di sini? Yang itu pertama, wa huwa yaskunu ma'ahu wa tuhibbu nafaqatuhu alaihi ka'abdihi wa mra'atihi wa waladihi as-saghiri. Bukan wa tuhibbu, ya wa tajibu. Tak nampak titiknya. Dia tinggal bersama keluarganya itu, dia punya kewajiban nafkah atas keluarganya tadi, seperti hambanya, budak dia punya, udah itu lagi perempuan, maksudnya istrinya, anaknya yang kecil. Jadi orang fakir, tapi dia berupaya, dia mencari joki, menghidupkan untuk keluarga tadi. Karena jihadnya orang fakir itu adalah memenuhi keperluan hidup. Fakir itu sama dengan kaya. Kaya ketika dikasih goto, dia dengan goto tadi, ibaratnya orang kaya ini tadi sukses berhasil dia beribadah, itu sama juga dengan uang fakir, tak ada goto, dia berupaya untuk sabar, dia cari kecukupan hidup, sama dengan uang kaya. Makanya dua seninya itu. Maksudnya gini, orang sabar, orang puasa sabar, sama dengan orang makan bersyukur. Ya. Orang puasa sabar, dia perut dia kosong, sabar dia. Ada orang perut konyang, tapi dia bersyukur. Konyang di sini tidaklah sampai dalam batasan yang mendatangkan mudarat. Artinya perutnya berisi. Itu pahalanya sama-sama mendapatkan nilainya sabar dan syukur. Jadi dikatakan di sini
dia punya tanggungan. Zaman sekarang nih orang ketika dia ndak mencukupkan keperluannya, bahkan bukan apa, agamanya pun sanggup dijualnya. Itu ya. Itu makanya kata Umar, aku bersaksi uang begitu tuh ahlul jannah. Apatah lagi fakir yang tak meminta-minta. Itu luar biasa tuh. Kalau orang miskin, mereka meminta-minta, ya nampak susah. Ada orang malu meminta. Ya. Lisailina wal mahrum. Kan ada dalam ayat tuh. Dikasih sama orang sail meminta, wal mahrum, dan malu untuk meminta. Dia susah, tapi malu dia nak meminta. Ini sebetulnya meminta ini mentalitas nih. Mentalitas. Kalau memang tumin, tukang minta, mana-mana minta dia. Tapi kalau mentalitas dia tidak minta, tak berani. Kecuali yang disuguhkan. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika dia masih anak-anak, itu makanan, apa yang sisa sama dia lah. Kalau tak ada, udah minum air zam-zam aja dia. Begitu. Makanya sebetulnya, maaf, mentalitas minta nih. Berkecukupan dia, banyak goto apa semua. Tapi tetap aku minta bantuan. Ada gitu. Zaman waktu jadi kepala desa lupa kan ada Pak kan. Wah ini kalau Pak Ian, Pak Raga, Tompi, poh minta, dah minta susah, ketua, tak berani. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa lagi jadi? Masya Allah. Ini maka saya sebut nih meminta ini mentalitas. Karena ada yang mentalnya cuma dia minta sama Allah, malu dia. Ya Allah, ku adukan. Memang pada dasarnya manusia itu meminta. Tapi mentalitas ada sesemua diminta. Ada yang ngadu, ya Allah, ini tak ada lah, aku kecukupan, ku mintakan sama engkau ya Allah. Karena engkau lah tempat meminta. Tapi orang manusia minta, Allah minta, semua minta. Ada. Ada yang lupa sama Allah, tak ada minta, manusia aja. Ada. Jadi ada beberapa versi. Begitu. Tapi orang yang berputus asa ini semua tak ada minta. Allah tak ada minta, manusia tak ada minta. Maka orang yang putus asa ini dalam kajian agama itu termasuk sifat orang kafir. Wala tai'asu min ruhillah. Kang bahasane kalau di apa tuh ya? Maaf. Di Pulau Jawa kadang-kadang kawan-kawan tuh suka sekali dia menghubungkan dengan bahasa dia. Tai asu gitu dia. Jadi itu. Jadi buruk itu jadi ya. Padahal ayat itu jangan berputus asa. Yang putus asa itu cuma orang kafir. Kita orang beriman nih tidak ada mentalitas putus asa, tak ada. Tak dapat air ini besok. Macam contoh cerita hujan nih. Itu kalau cerita hujan ada model hamba Allah Ta'ala itu. Hujan aja. Siapa yang dimarahkannya? Yang memberi dia kok. Ada kemana? Bisa setel-setel. Udah kasih dia udah musim. Tadi berbincang sama Pak Iwan. Itu bangun di tempat tampungan air ya tahan kan lah. Kan begitu. Harusnya kan kita disuruh untuk, cuman kan kenyataannya itu kan berbeda dengan apa yang harusnya di dalam administrasi teoritis. Jadi balik kita cerita kitabnya. Apa yang kedua yang disaksikan oleh Umar? Wal mar'atu ar-radhi anha zaujuha. Wal mar'ah perempuan ar-radhi yang redha anha daripadanya. Berarti ini radhi ini maksudnya suaminya. Zaujuha. Jadi suaminya ridha kepada dia. Itu pasti itu ahlul jannah. Kalau ada laki dengan bini itu, redha aku sama kau dek ya. Redha dia. Udah otomatis ahlul jannah. Karena
menurut kitab memang kaum perempuan tu payah dapat redha lagi. Kan banyak kita ni di luar, wah yang jadi jenderal apa semua, tinggi pangkat. Sampai di rumah awak mau jatuh no rumah. Kalau di luar awak dimogah no orang. Pak Ketua itu semua habis sampai di rumah. Begini awak. Macam mana lah pula. Memang Allah Ta'ala buat itulah lahan ibadah kita istri itu. Itulah lahan ibadah. Sabarlah. Jadi ada satu kesempatan Sayyidina Umar pada saat itu khalifah diminta pendapat. Dia bercerita cemano bini aku ni. Itu rencana ni dari rumah ni. Karena bini dia apalah, tak tahan lah dia. Jadi ngadu sama Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukmin, ya. Ya Amirul Mukmin, wahai Amirul Mukmin. Dia nak mengadukan tentang isteri dia. Rupanya ketika nak mengadukan, dia direpet buat bini dia. Umar tadi direpet. Lebih parah daripada bini yang ini tadi. Wah ini, udah selesai direpet bini dia. Tak jadilah aku mengadu sama kau, kata dia. Kenapa? Lebih garang bini kau dibandingkan bini aku. Rencana yang hendak ku adukan ni masalah bini aku. Ku tengok bini kau. Bini Amirul Mukmin lebih apa? Begini. Dia mengatakan, cemanolah. Aku tak apa, dia melahirkan anak aku. Dia berusaha begitu. Jadi begitu. Jadi bab Umar itu, maka di dalam beberapa kitab, orang hendak jadi wali, kunci pertama tu bini harus galak. Banyak kisah menyebutkan begitu. Orang tu wali-wali tu, dia tantangan hebat itu bini dia. Maka siapa yang takluk sama bini dia tu biasa Allah tundukkan alam untuk dia. Di dalam kitab Ukhdulujen dulu ada satu kisah, udah pernah mungkin saya kisahkan. Jadi dia di dalam hutan mencari kayu bakar. Balik dari hutan, isi hutan tu bisa ditaklukkan buat ini. Apa? Rimau yang membawa kayu bakar dia. Ditengok buat kawan dia datang. Mak jago kawan. Isi laut, rimau liar. Dalam kesempatan akan datang yang lain ditengok. Kawan dia sendiri membawa kayu bakar. Karena zaman itu kan untuk menghidupkan api apa semua. Dia sendiri yang bawa kayu bakar. Jadi bertanya dia. Dulu seingat aku kau ni ada punya rimau. Mana? Jadi terus terang dia. Dulu uang rumah aku bukan yang sekarang nih. Dulu uang rumah aku. Wah, kata dia. Alhamdulillah betul lah. Tapi disambut dengan wah dulu, alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Wah, alhamdulillah betul lah. Sehingga isi hutan tu bisa tunduk sama aku. Tapi sekarang, wah, luar biasa. Masya Allah, memang mantap. Bersyukur aku kepada Allah, alhamdulillah. Yang sekarang nih, saking udah bagus yang bini sekarang nih, isi alam tak tunduk lagi sama dia. Ada yang begitu. Yang Allah buat begitu. Jadi ada satu kisah. Ini entah betul tidak, cuman dari cerita kawan. Jadi jenderal sendiri, dia hebat mengatur daripada tentara-tentara anak buah. Tapi ketika datang bini saya hebat merepet dia. Itu jadi begitu memang. Dah, itu yang kedua. Jadi perempuan itu kalau laki redha dengan dia, maka yakinlah. Dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwasanya Umar menjadi saksi untuk dia sebagai ahlul jannah. Yang ketiga, al-mutasaddaqatu bimahriha ala zaujiha. Al-mutasaddaqatu, perempuan yang mensedekahkan bimahriha, dengan antahannya, mahar. Dia punya mahar, disedekahkannya. Kalau di Arab dulu kan bunyinya banyak-banyak. Tak macam kita. Kita ni kan pengamal mahar sikit kita ni. 1.000, 50.000. Kalau di Arab dulu ngeri-ngeri mahar. Berapa unta? 1 unta 50 juta. Kalau 10 unta udah 500 juta. Kan begitu. Belum lagi emas. Jadi dikatakan kitab nih, orang perempuan yang mensedekahkan maharnya ala zaujiha, kepada suaminya. Berarti dia dalam menikah tu tidaklah tujuan dia hendak mahar. Hendak ibadah mutlak. Tak peduli dia dengan itu.
Apa tak kata Umar, aku bersaksi dia tu ahlul jannah. Iya. Udah itu lagi wasakhsu, pribadi ar-radhi yang keempat, redha anhu daripadanya abawahu, oma ayahnya. Anha, abawahu. Ar-radhi anhu abawahu, oma ayahnya redha kepada dia. Jadi kalau anda masuk menjadi ahlul jannah disaksikan Umar, oma ayah redha sama kita. Kalau ada oma ayah mengutuk tak agama dan kita, payahlah ahlul jannah. Payahlah disaksikan oleh Umar untuk dia menjadi orang yang ahlul jannah. Dan yang terakhir adalah at-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat dari dosa. Tapi ingat, kalau taubatnya dia kembali lagi, datang tuh 2 kali lipatnya dia. Setiap buat dosa itu seperti nuktah. Nuktah itu titik. Jadi nukitat dititikkan dalam hati. Kalau seandainya dia buat salah, double jadi hitam hati. Itu. Jadi dikatakan dalam kitab ini, ruya diriwayatkan terhadap hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda, at-taibu minaz zambi kaman la zanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Itu hadis tuh. Baiknya Allah Ta'ala lewat Nabi kata orang taubat tuh bertaubat dari dosa seperti tidak ada dosa. Ya. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan Imam Baihaqi. Waruya diriwayatkan juga terhadap hadis annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, kullu bani adama khata'un, setiap anak keturunan Adam tu bersalah, berdosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah tu at-tawwabun, bertaubat. Jadi kalau kita kata kita ni apa? Kenapa Allah Ta'ala itu ada namanya Tawwab, ada Ghafur, ya, ada Ghafar, ada Al-Afu. Itu sebetulnya untuk memfasilitasi dosa kita nih. Bahkan di dalam beberapa kitab, walaupun dosa kau menjulang tinggi setinggi langit, Allah Ta'ala siap mengampunkan. Itulah kadang kalau Jumaat di dalam beberapa kitab itu dibaca apa nama itu? I'tiraf. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi fabali taubata waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Habis Jumat ya 5 kali. Itu tadi siang itu juga cerita. Yang masalah itu. Upo itu i'tiraf itu pengakuan, walaupun syair Abu Nuwas atau Nawas, tetapi ada di dalam kitab Asya Al-Bajuri, ada tuh. Dibahas itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhan, ku tak layak masuk surgamu. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tak kuat pula aku masuk neraka. Tak pantas aku masuk surga dan tak kuat aku masuk neraka. Fahabli taubata waghfir zunubi. Berikanlah, terimalah taubatku, ampunkan dosaku. Fa innaka ghafiruz zambil azimi. Maka sesungguhnya engkau maha pengampun dosa-dosa besar. Itu. Udah itu lagi dikatakan sini rawahul Imam Ahmad, telah meriwayatkan Imam Ahmad, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Warawa, penyusun kitab ini telah meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaul berkata, lallahu afrahu bi taubatit taib. Sungguh Allah Ta'ala sangat senang dia dengan taubatnya orang bertaubat. Minaz zamani al-waridi, daripada orang yang kehausan tiba-tiba jumpa tempat minum. Senang betul, haus betul, tiba-tiba jumpa tempat minum. Saya dulu pun nak merasa begitu. Tinggal masjid, air keran pun nama kamar mandi dikunci. Orang awak numpang tidur situ. Jadi duit adalah 1.500 pada saat itu. Pergilah berjalan. Jam 2 malam datang haus tuh, nak minum.
Akhirnya jalan, jumpalah orang jualan air. Alangkah sonang betul hati. Itu cerita bab yang banyak air tu, tapi malam karena kondisi tak ada. Mungkin pula awak gedor pula pintu orang. Karena ada rasa haus betul. Jadi Allah dalam hadis tamsilkan, ada orang sangat haus, lalu jumpa tempat minum, dia minum. Sonang hati dengan itu, lebih sonang Allah kepada orang yang berdosa lalu bertaubat. Lalu dikatakannya kayak mana? Wa minal akim al-walidi, daripada orang yang mandul, tiba-tiba dia punya anak. Menanti dah 15 tahun. Lama betul. Tiba-tiba masuk yang tahun ke-16 lahir anak. Sonang betul hati. Orang yang begitu sonang, lebih sonang Allah Ta'ala terhadap hamba yang bertaubat. Wa minat dhalli al-wajidi, daripada orang sesat jalan, udah putar-putar sana kemari tak dapat jalan, tiba-tiba jumpa dia. Dapat petunjuk. Wah, itu dikatakan kitab ni. Paman taba ilallahi taubatan nasuha, barang siapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, ansallahu hafizihi, Allah lupakan malaikat-malaikat mencatat dia tadi. Allah lupakan. Jadi Allah Ta'ala itu dalam hadis dibuatnya lupa tu malaikat-malaikat. Boleh itu lagi apa? Wa jawarihahu, dan anggota badannya. Anggota badan ni upah merekam dosa kita. Maka dalam surah Yasin, al-yauma akmaltu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Upah dia setiap tangan ni kalau ada buat dosa, diambilnya buah orang tu tak bilang apa gitu. Diambil hak orang tu. Ini tangan ni upah merekam. Datanya nanti dibuka di hari kiamat. Wa biqa'al ardi, dan tanah tadi. Tanah tu pun dibuat lupa. Tempatnya kita berbuat dosa tadi. Kullaha khotoyahu wa zunubahu, seluruh dosa dia dan salah dia. Rawahu Abul Abbas, meriwayatkannya Abul Abbas. Nah, inilah 5 macam manusia yang Umar bersaksi ahlul jannah. Hadisnya mauquf. Pertama adalah orang yang dia fakir, tetap dia mengasihi upaya terbaik untuk keluarganya, dikasih nafkah. Yang kedua, perempuan yang suaminya redha. Yang ketiga, perempuan yang dia ada mahar tu disedekah kepada suaminya. Yang keempat, oma ayah yang redha kepada dia. Dan yang kelima, orang yang bertaubat daripada dosa-dosa. Sekian sampai situ aja. Semoga kita ni bisa menjaga hati kita, bisa kita buat amal soleh. Selamat kita dunia dan akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Sampaikan pada masa Umar bin Khattab, yang pertama itu jumpa yang tukang minta Ya. Tukang minta. Itu tukang minta macam mana tu? Ini nak dapat kalis ni dah, kan ada banyak minta. Ya, dapat kalis tak bisa minta. Kasih dia minta, dia nanya kan? Nanti termasuk sokong menyoba atau tidak, itu hukumnya. Ada kan ni kan? Ini aku kasih sama kau, pilih saya. Sampai minta, kan gitu kan? Ini kau kasih saya, nanti pilih partai ini. Saya menanyakan itu, apa hukumnya? Ini dekat-dekat hari ini, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah kita ni udah banyak betul lah pekau-pekau yang subhat tu bercampur. Jadi agak susah. Sekarang ni pun udah banyak juga orang menggunakan dalil yang basah. Aku tak minta, kasih gitu dah. Ada ke begitu? Ada pula niat yang mengasihi ni tadi, aku tidak membayar sedekah katanya. Jadi agak susah memang.
Makanya di dalam beberapa kitab dikatakan dalam pekau-pekau yang cinta dunia ini tadi kaji siang, hubbud dunia tu zulmatun, kegelapan. Sebab apa? Awalnya tuh mau kita terjatuh kepada pekau subhat. Subhat itu kan samar-samar, belum jelas halal haram. Ya. Lalu nanti bisa jatuh kepada makruhat, pekau yang dibonci. Lalu nanti bisa jatuh kepada pekau muharramat, pekau yang diharamkan. Ini masalah. Jadi balik kita cerita meminta-minta. Kalau uang kaji fikih, kono hukum. Tapi kalau uang kaji tasawuf, dia akan mempertimbangkan dari mana dia dapat goto. Kalau kaji fikih bisa aman-aman aja. Tak apa-apa tuh. Apa-apa. Dia tidak berbuat baik. Minta ini tuh. Ada juga bahasanya. Kalau tak diminta sekarang, Inilah kesempatan. ini kesempatan besok tak bisa minta lagi dah. Gitu. Makanya memang kalau ada orang berilmu mencalon, ya mencalon, itu terlebih baik orang yang tahu agama. Minimal udah ada bakal dalam diri dia. Kalau dia melakukan dosa, dia itu sudah ibaratnya digari oleh Allah Ta'ala kaki dia tu dah jalan sangat taik nak. Tapi dia ada sebagai kontrol pada diri dia orang berilmu ni. Ada takut Tapi kalau yang tak mencalon ni kosong daripada bab agama. Makanya dulu ada pernah ceramah ustaz apa saya lupa. Dianjurkannya apa pun mencalon itu. Minimal dia bisa jadi khatib Jumat. Ini kan nunjuk orang. Apa? Allah yarham Ustaz Suhairi Abdul Karim. Wah, Ustaz Suhairi Abdul Karim. Karena kenapa? Kalau dia kan jadi khatib Jumat, dia akan menceritakan visi misi dia di atas mimbar tu. Tentang apa maslahat untuk negeri tu. Itu cerita dia. Itu, ya. Jadi balik kita cerita tentang bab meminta lah. Meminta. Tapi ada bahasa Gus Baha, ini saya kutip bahasa Gus Baha. Kalau persaingan itu antara hak dan batil, yang dikasih begitu, dia meminta kepada yang hak nih, uang yang apa namanya, uang botol. Kang kalau seandainya tak diminta, Kang, terjatuh dia kepada yang batil, maka meminta dia tuh hukumnya boleh. Aku kalau tak minta sama kau, ku terima duit dia tu, ku pilih dia tu buat maksiat. Maka supaya hati aku tenang, aku minta lah sama kau. Boleh. Ada hak dan batil. Betul. Malam wabu saya ke mana untuk upaya? Masya Allah. Serangan fajar. Ya Allah.